Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yakni yang berjudul Pengembangan Strategi Pembelajaran Mandiri di Sekolah Dasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Irma Aulia, saya sendiri, kedua ada Sophia Agustina, ketiga ada Siti Laila, dan yang terakhir ada Yuzara Jahwa. Kalian tahu tidak sebenarnya apa itu pembelajaran mandiri? Nah teman-teman, sebelumnya kita simak dulu mengenai pengertian pembelajaran mandiri menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Haris Mujiman tahun 2007 bahwa belajar mandiri itu adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai kompetensi tertentu guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Kemudian yang kedua ada menurut Martinus Yamin tahun 2008 bahwasannya belajar mandiri itu berbeda dengan belajar terstruktur. Belajar terstruktur lebih mudah dibanding dengan belajar mandiri. Belajar mandiri lebih sukar dan dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat berikut ini dapat terpenuhi. Di antaranya, yang pertama adanya masalah, kedua menghargai pendapat peserta didik, ketiga peran guru, kemudian yang terakhir cara menghadapi peserta didik. Yang ketiga, menurut Tahar tahun 2006 bahwa kemandirian belajar merupakan kesiapan dari individu yang mau dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam hal penentuan tujuan belajar, metode belajar, dan evaluasi belajar. Kemudian yang terakhir ada menurut Brookfield tahun 2010 bahwa belajar mandiri adalah yang dilakukan oleh siswa secara bebas menentukan tujuan belajarnya, arah belajarnya, merencanakan proses belajarnya, menggunakan sumber-sumber belajar yang dipilihnya, membuat keputusan akademik, dan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar. Jadi, di antara pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mandiri adalah suatu proses belajar yang mengajak siswa melakukan tindakan mandiri yang melibatkan terkadang satu orang, biasanya satu kelompok. Nah, tindakan mandiri ini dirancang untuk menghubungkan pengetahuan akademik dengan kehidupan sehari-hari secara demikian rupa untuk mencapai tujuan yang bermakna. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya antara pembelajaran mandiri dengan pembelajaran itu berbeda. Pembelajaran individu itu berbeda. Kalau pembelajaran individu itu siswa dituntut untuk dapat belajar betul-betul secara mandiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Lain halnya dengan pembelajaran mandiri. Dalam pembelajaran mandiri itu siswa dapat bekerja sama dengan teman sebaya dalam hal pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya strategi pembelajaran mandiri itu. Jadi, strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau bagian dari kelompok kecil. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang tadinya berpusat pada pengajar menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Diharapkan dapat mendorong siswa sekolah dasar untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk belajar secara mandiri. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. Bagian terpenting dari konsep strategi pembelajaran mandiri adalah setiap siswa harus dan mampu mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Karena identifikasi sumber informasi ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan belajar seorang siswa pada saat siswa tersebut membutuhkan bantuan ataupun dukungan sesuai dengan konsep pembelajaran mandiri. Menurut Mujiman tahun 2008 menjelaskan bahwa seorang siswa diharapkan dapat
Pertama, menyadari bahwa hubungan antara pengajar dengan dirinya tetap ada, namun hubungan tersebut diwakili oleh bahan ajar atau media belajar. Yang kedua, mengetahui konsep belajar mandiri. Yang ketiga, mengetahui kapan ia harus minta tolong, kapan ia membutuhkan bantuan atau dukungan. Dan yang terakhir, mengetahui kepada siapa dan dari mana ia mendapat atau harus memperoleh bantuan atau dukungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri strategi pembelajaran. Ciri-ciri umum strategi pembelajaran mandiri menurut Mujiman tahun 2008 adalah yang pertama, tujuan berbentuk piramid. Maksudnya yaitu pembelajaran mandiri terbentuk struktur tujuan belajar yang identik dengan struktur kompetensi. Berbentuk piramid, besar dan bentuk piramid sangat bervariasi di antara para pelajar. Faktor yang mempengaruhi adalah kekuatan motivasi belajar, kemampuan belajar, dan ketersediaan sumber belajar. Semakin kuat motivasi belajar, maka semakin tinggi pula kemampuan belajar dan semakin tersedianya sumber belajar. Secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan ini menunjukkan kemungkinan semakin tingginya kualitas kegiatan belajar dan semakin banyaknya kompetensi yang diperoleh. Yang kedua, sumber dan media belajar. Pembelajaran mandiri dapat menggunakan berbagai sumber dan media pembelajaran. Pengajar, tutor, kawan, pakar, praktisi, dan siapapun yang memiliki informasi serta keterampilan yang diperlukan pembelajaran dapat menjadi sumber belajar. Paket-paket belajar yang berisi instruksi dan materi, buku teks, hingga teknologi informasi dapat digunakan sebagai media belajar dan pembelajaran mandiri. Ketersediaan sumber dan media belajar turut menentukan kekuatan motivasi belajar. Apabila sumber dan bahan belajar tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup di dalam masyarakat, kegiatan pembelajaran mandiri menjadi terdukung, lebih-lebih bila penguasaan kompetensi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat mendapatkan reward yang sepadan, maka pembelajaran mandiri akan berkembang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Yang ketiga adalah tempat belajar. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan di sekolah, di rumah, di perpustakaan, di warnet, dan dimanapun tempat yang memungkinkan keberlangsungan kegiatan belajar. Akan tetapi, memang ada tempat-tempat tertentu yang paling sering digunakan dalam melakukan pembelajaran, yaitu rumah dan sekolah. Lingkungan belajar di tempat-tempat tersebut perlu mendapatkan perhatian sehingga pembelajaran merasa nyaman ketika dilakukan. Yang keempat ada waktu belajar. Pembelajaran mandiri dapat dilaksanakan pada setiap waktu yang dikehendaki pembelajar. Di antara waktu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, masing-masing pembelajaran memiliki presensi waktu sendiri-sendiri sesuai dengan ketersediaan waktu yang apa adanya. Yang kelima ada tempo dan irama belajar. Kecepatan belajar dan intensitas kegiatan belajar ditentukan oleh pembelajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan yang tersedia. Yang keenam ada cara belajar. Pembelajar memiliki cara belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Ini antara lain terkait dengan tipe pembelajar. Apakah ini termasuk audit, visual, kinestik, atau tipe campuran? Pembelajar mandiri perlu menentukan tipe dirinya, serta cara belajar yang cocok dengan keadaan kemampuannya sendiri. Yang terakhir ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi belajar mandiri dilakukan oleh pembelajar sendiri dengan membandingkan antara tujuan belajar dan hasil yang dicapainya. Siswa akan mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dilakukan berulang-ulang kali akan turut membentuk kekuatan motivasi belajar yang lebih lanjut. Pada umumnya, kegagalan yang terus-menerus dapat menurunkan kekuatan motivasi belajar. Sebaliknya, keberhasilan-keberhasilan akan memperkuat motivasi belajar. Metode Strategi Pembelajaran Mandiri oleh Suryani tahun 2014. Yang pertama, Small Group Discussion.
Diskusi merupakan salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CBL, PBL, dan lain-lain. Di dalam kelas, kita dapat meminta para siswa untuk membuat kelompok kecil, misalnya 5-10 orang, untuk mendiskusikan bahan yang dapat diberikan oleh pengajar ataupun bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Metode ini dapat digunakan ketika akan menggali ide, menyimpulkan poin penting, mengakses tingkat skill dan pengetahuan siswa, mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya, membandingkan teori, isu dan interpretasi, dapat juga untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, simulasi merupakan model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya, simulasi sebagai seorang manajer atau pemimpin. Siswa diminta untuk membuat perusahaan fiktif, kemudian diminta untuk berperan sebagai manajer atau pemimpin dalam perusahaan tersebut. Simulasi ini dapat berbentuk permainan, ide, permainan simulasi, dan lain-lain. Manfaat dari model ini adalah dapat mengubah cara pandang atau mindset siswa dengan cara mempraktekkan kemampuan umum, nonverbal, mempraktekkan kemampuan khusus, dan mempraktekkan kemampuan tim, mengembangkan kemampuan penyelesaian masalah, dan mengembangkan kemampuan empati. 3. Discovery Learning atau DL merupakan metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan pengajar maupun yang dicari sendiri oleh siswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri. 4. Self-Directed Learning atau SDL merupakan proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu siswa sendiri. Siswa yang merencanakan, melaksanakan, dan menilai sendiri terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani. Dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Peran pengajar dalam metode ini hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu siswa tersebut. Manfaat metode ini adalah menyadarkan dan memberdayakan siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab mereka sendiri. 5. Cooperative Learning atau CL merupakan metode belajar berkelompok yang dirancang oleh pengajar untuk memecahkan suatu masalah atau kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang siswa yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi, serta produk akhir yang harus dihasilkan semuanya ditentukan oleh dan dikontrol oleh pengajar. Siswa hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh pengajar.
Collaborative Learning atau CBL merupakan metode belajar yang menitik beratkan pada kerjasama antar siswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah atau tugas atau kasus memang belajar dari pengajar dan bersifat open. Tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi, sampai dengan bagaimana hasil diskusinya ingin dinilai oleh pengajar, semua ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok. 7. Contextual Instruction atau CI adalah konsep belajar yang membantu pengajar mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Contoh, apabila kompetensi yang dituntut dalam mata pelajaran adalah siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya selain konsep transaksi ini dibahas di dalam kelas, juga diberikan contoh dan mendiskusikannya. Siswa juga diberikan kesempatan untuk terjun langsung di pusat-pusat perdagangan untuk mengamati secara langsung transaksi jual beli tersebut, atau bahkan terlibat langsung sebagai salah satu pelakunya, seperti sebagai pembelinya. 8. Project Based Learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang sistematis yang melibatkan siswa dalam belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian atau penggalian yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati. 9. Problem Based Learning atau Inquiry. PBLI merupakan belajar dengan memanfaatkan masalah di mana siswa harus melakukan pencarian atau penggalian informasi untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Kemudian di sini ada langkah-langkah strategi pembelajaran mandiri. Nah, dalam proses pembelajaran mandiri ini ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pembelajar, baik satu orang ataupun kelompok. Ini menurut Mudiman tahun 2008. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Nah, siswa di sini dapat memilih tujuan yang hendak mereka capai yang bermakna bagi dirinya maupun orang lain. Saat siswa mencapai tujuan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka proses tersebut akan membantu mereka mencapai standar akademik yang tinggi. Kemudian yang kedua, membuat rencana. Nah, rencana yang diputuskan siswa ini tergantung apakah mereka ingin menyelesaikan masalah, menentukan persoalan, atau menciptakan suatu proyek. Kemudian yang ketiga, mengikuti rencana dan mengukur kemajuan diri. Nah, sejak awal itu siswa tidak hanya menyadari tujuan mereka, tetapi mereka juga harus menyadari keahlian akademik apa nih yang mereka yang dimiliki dan harus dikembangkan, serta kecakapan yang diperoleh dalam proses belajar mandiri. Kemudian yang keempat, membuahkan hasil. Nah, siswa mendapatkan suatu hasil baik yang tampak maupun yang tidak tampak bagi mereka. Nah, hasilnya itu yang tampak misalnya mereka dapat membuat poster atau mereka dapat membuat media-media belajar yang lain. Kemudian mereka dapat tampil untuk mempresentasikan hasil belajar mereka dan siap dikomentari oleh siswa yang lainnya. Kemudian yang hasil yang tidak tampak itu dapat menambah pengetahuan atau informasi dari hasil pembelajaran mandiri yang mereka dapatkan. Kemudian yang kelima itu menunjukkan kecakapan melalui penilaian autentik. Nah, para pembelajar menunjukkan kecakapan terutama dalam tugas-tugas yang mandiri dan autentik. Kemudian penilaian autentik itu menunjukkan sedalam apakah proses belajar mengajar yang diperoleh siswa dari pembelajaran mandiri tersebut. Nah,
Proses belajar mandiri itu kan proses yang kaya ya, bervariasi dan menantang. Keefektifan bergantung tidak hanya pada pengetahuan dan dedikasi pembelajar atau siswa saja, tetapi juga dedikasi dari keahlian pengajar itu sendiri. Baik, di sini saya akan membahas tentang implementasi siswa pada strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama yaitu ada mengambil tindakan. Siswa yang menghimpun, menyentuh, dan mengumpulkan pengetahuan memiliki otak yang bekerja dibandingkan dengan siswa yang hanya menonton, mendengar, dan menyerap informasi. Yang kedua yaitu ada mengajukan pertanyaan. Untuk menjadi mandiri, seorang siswa harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan menarik dan tajam yang dapat menyempurnakan keyakinan dan menjelaskan suatu kejadian. Yang ketiga yaitu ada membuat pilihan. Siswa dituntut untuk memilih, berpartisipasi dalam rencana kerja yang paling sesuai dengan minat pribadi dan bakat mereka, serta gaya belajar yang paling tepat bagi mereka sambil mencari keterkaitan antara tugas sekolah dengan kehidupan keseharian mereka. Yang keempat yaitu ada membangun kesadaran diri. Kesadaran diri ini meliputi pengetahuan tentang keterbatasan dan kekuatan kita, mengetahui bagaimana pandangan orang lain kepada kita, serta pengendalian emosi. Yang terakhir yaitu ada kerjasama. Dengan kerjasama membantu semua siswa untuk menemukan bahwa ternyata cara pandang mereka hanyalah satu di antara cara pandang yang lain, bahwa cara mereka melakukan sesuatu hanyalah suatu kemungkinan dari berbagai kemungkinan lain. Melalui kerjasama dan bukannya persaingan atau kompetensi, siswa menyerap kebijaksanaan orang lain. Selanjutnya ada materi tentang keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran mandiri. Poin kelemahan yang pertama yaitu ada kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, adanya ketidakcocokan untuk sebagian siswa ataupun guru yang menyukai metode pembelajaran dengan cara ceramah. Yang ketiga yaitu kurangnya disiplin diri. Yang keempat yaitu menuntut untuk kerjasama. Yang kelima yaitu untuk sebagian besar siswa SD, strategi pembelajaran mandiri masih diperlukan bimbingan oleh guru atau orang tua. Yang keenam yaitu harus melakukan pertanyaan atau diskusi. Selanjutnya yaitu di poin kelebihan yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada siswa yang lamban maupun yang cepat. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa. Yang ketiga yaitu memberikan perhatian penuh kepada siswa. Yang keempat yaitu guru menjadi lebih mempunyai banyak waktu untuk memantau siswa. Yang kelima yaitu membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu siswa mendapat kepuasan pembelajaran. Yang ketujuh yaitu siswa mendapat pengalaman dan keterampilan yang baru. Yang kedelapan yaitu siswa dapat menjadi guru bagi diri. Selanjutnya itu ada upaya meminimalisir kelemahan dalam strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama yaitu agar tidak menyebabkan ketertinggalan bagi siswa yang kurang mandiri, maka siswa tersebut dikelompokkan dengan siswa yang sudah memiliki kemandirian dan tanggung jawab yang besar dalam pembelajaran. Yang kedua, agar tidak terjadi kesalahan fatal pada konsep teori yang dipelajari sendiri oleh siswa tersebut, maka guru hendaknya memberikan garis besar mengenai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu guru harus masuk tepat waktu dan memulai pelajaran sesuai dengan jadwal, serta dalam pelaksanaan strategi ini harus diberikan batasan waktu dalam setiap tahapannya. Yang keempat yaitu guru menjadikan pengontrolan kelas sebagai salah satu penilaian. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi dari kelompok kami telah tersampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kesalahan, karena kami masih dalam proses belajar. Untuk diskusi kami buka dan melanjutkan di spot ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.